Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabatku dan pecinta Z Imam yang selalu kami cintai. Sekarang saya akan mengajak kepada kalian untuk membahas satu topik yang menarik yang berkaitan dengan rahasia dan faidah sholat berjemaah. Jadi orang yang melazimkan sholat berjemaah, orang yang istiqomah sholat berjemaah, itu ada keistimewaan yang terdapat di dalamnya, ataupun rahasia di dalam sholat berjemaah itu. Mari kita simak sedikit ini ulasan dari keterangan yang saya kutip. Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun, peringatan atau warning. Qala ba'dul arifin, sebagian kaum arifin mengatakan, luzumus subhi fi jama'atin, terus menerusnya atau luzumnya mengerjakan sholat subuh fi jama'atin, dengan berjemaah, yusahhilu asbabad dunya as-su'batah, maka akan memudahkan segala urusan dunia as-su'batah, yang dirasa sulit. Jadi kalau orang melazimkan sholat subuh secara berjemaah, orang yang terus-menerus mengerjakan sholat subuh dengan berjemaah, maka oleh Allah akan dimudahkan segala urusan-urusan yang berkaitan dengan dunia yang dianggap sulit, yang susah bagi orang itu. Ini salah satu rahasia ketika orang tersebut mengerjakan sholat subuh dalam berjemaah, ya, istiqomah. Jadi segala apapun urusan dunia yang menimpa padanya, yang itu susah, sukar sekali, dimudahkan oleh Allah. Kemudian wal asri wal isya'i, ini atofnya kepada as-subhi. Wal asri wal isya'i, dan seseorang yang selalu terus-menerus mengerjakan istiqomah berjemaah sholat asar dan sholat isya. Orang yang istiqomah berjemaah mengerjakan sholat asar dan sholat isya, hayurisu zuhdah, melahirkan sifat zuhud. Jadi orang yang selalu mengerjakan sholat asar dan isya dengan berjemaah, selalu istiqomah, maka oleh Allah diberikan pada orang itu sifat zuhud. Jadi sifat zuhud ini akan diberikan kepada orang tersebut manakala orang itu sering melakukan atau mengerjakan sholat asar dan sholat isya dengan berjemaah. Jadi apa sifat zuhud ini? Kalau ulama itu kan mengartikan bahwa zuhud ini ya orang yang tidak memiliki kecenderungan kepada urusan dunia, ya, kepada harta, materi dan sebagainya. Jadi bukannya orang yang tidak kaya, bukan orang yang tidak kaya, ya, Nabi Sulaiman, nabi-nabi yang lain juga banyak yang kaya, tetapi mereka itu dengan harta dan kekayaan yang dimilikinya tidak menyebabkan hal itu terhalang ibadahnya kepada Allah, kecintaan ibadahnya kepada Allah. Tetap walaupun mereka memiliki harta, kekayaan yang banyak, harta itu hanya sebagai wasilah takarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Walaupun hilang misalkan, ya, harta itu, ya, dia tidak begitu kepikiran. Karena apa? Karena harta itu ada di tangannya, bukan ada di dalam hatinya. Itu zuhud. Orang yang tidak memiliki kecenderungan-kecenderungan terhadap harta duniawi, ya. Walaupun dia statusnya kaya, tetapi tidak menyebabkan lalainya beribadah kepada Allah. Justru dengan harta itu lebih mendekatkan diri kepada Allah, itu zuhud. Jadi orang yang melazimkan sholat asar dan isya dengan berjemaah ini oleh Allah akan diberi sifat zuhud pada diri orang tersebut. Wa yakma'un nafsa 'anis syahawat, dan juga akan diberikan kekuatan untuk mengekang hawa nafsu. Jadi tidak gampang tergoda
orang yang sering mengerjakan sholat isya dan sholat asar berjamaah ini. Tidak gampang tergoda ya nafsunya. Wa yusahhihul i'tiqad, dan juga oleh Allah diberi keyakinan yang mantap, yang benar, lurus keyakinannya. Ma'ama fihi minas sulukil adabi ma'allah, serta bisa menempuh adab, tata krama, etika yang baik bersama Allah. Nah, ini ya sedikit keterangan cuplikan tentang rahasia ataupun faidah sholat berjemaah. Jadi sholat berjemaah ini sangat luar biasa sekali ya faidahnya, kalau kita tahu. Tidak hanya faidah secara agama saja, tetapi secara sosial, orang yang sering mengerjakan sholat dalam berjemaah ini lebih rasa sosialnya ini lebih meningkat ya daripada orang yang melakukan sholat sendiri. Tidak hanya dari urusan pahala saja, tetapi dari segi sosialnya juga lebih tertanam ya pada diri orang tersebut. Semoga hal ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.